Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Altamirano dengan NIM 12136251103 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dengan dosen pengampu Dr. Iyarvina Serafina. Di sini saya akan membahas yaitu mata kuliah dasar pendidikan. Topik pembahasannya yaitu upaya pendidikan dan sosok manusia yang diharapkan. Lalu subtopik pembahasannya adalah upaya-upaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu studi kasusnya adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pendidikan bagi anak tidak sekolah. Lalu selanjutnya ada ringkasan materi. Upaya penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berbagai langkah dilakukan seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, pemberian beasiswa, pemanfaatan teknologi, serta pelibatan masyarakat. Melalui upaya tersebut diharapkan tercipta manusia Indonesia yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada learning outcome. Learning outcome yang pertama adalah menjelaskan hakikat dan tujuan pendidikan dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Yang kedua ada mengidentifikasi berbagai upaya pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga ada menjelaskan peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Lalu yang keempat mendeskripsikan sosok manusia ideal yang diharapkan melalui sistem pendidikan nasional. Lalu selanjutnya ada video studi kasus. Latar belakang dari video tersebut adalah banyak anak di Indonesia masih mengalami putus sekolah karena terbatasnya akses pendidikan. Faktor seperti kemiskinan, jarak sekolah yang jauh, dan minimnya fasilitas membuat anak-anak tidak mampu melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan akses belajar yang menyebabkan sebagian anak harus putus sekolah meski pendidikan adalah hak dasar mereka. Lalu selanjutnya ada teori pendukung. Menurut Fasil Jalal, penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah membutuhkan peran strategis pemerintah dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan melalui kebijakan, pendanaan, dan penyediaan fasilitas belajar. Ia menegaskan bahwa masyarakat juga memegang peran kunci sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan non-formal seperti PKBM, kelompok belajar, dan kegiatan literasi. Kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap anak, khususnya yang putus sekolah, tetap memiliki akses pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, manajemen pendidikan merupakan suatu struktur organisasi teratur dan berada dalam dunia pendidikan. Manajemen kependidikan adalah kegiatan yang menyangkut penetapan norma, standar prosedur, peningkatan pembinaan, penguasaan, tunjangan, dan pemberhentian tenaga pendidikan sekolah dalam rangka menunjukkan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi prinsip manajemen, mengambil kesimpulan dalam penelitian. Manajemen pendidikan memiliki fungsi luas yaitu perencanaan, perencanaan penempatan kerja, pembinaan, dan pengembangan dan mengevaluasi. Menurut Ki Hajar Dewantara menekan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bertumpu pada sekolah dan pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat melalui asas trigeneta pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pusat pendidikan yang hidup, tempat anak memperoleh nilai bimbingan dan kesempatan belajar. Dalam konteks anak yang tidak bersekolah, sinergi antara pemerintah yang menyediakan layanan dan masyarakat yang memberi dukungan nyata menjadi kunci terciptanya pendidikan yang menyeluruh dan inklusif. Menurut Sudaryo, sikap perkataan dan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya dan memenuhi standar yang telah ditetapkan adalah suatu proses perbaikan mutu pendidikan. Perbaikan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga yang menghasilkan suatu produk tertentu. Sujana menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat memiliki peran vital dalam menyelesaikan alternatif pembelajaran bagi anak yang tidak dapat mengakses sekolah formal. Pemerintah berperan dalam pembinaan, pengawasan, serta penyediaan sumber belajar. Sementara masyarakat berperan sebagai pelaksanaan dan pendukung kegiatan pendidikan. Konsep ini menegaskan bahwa anak tidak sekolah tetap dapat memperoleh kesempatan belajar melalui program pendidikan non-formal yang telah digerakkan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Perbaikan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga yang menghasilkan suatu produk tertentu, baik produk barang maupun produk jasa layanan pendidikan, mengingat lembaga pendidikan merupakan bagian dari industri, yaitu industri jasa layanan pendidikan yang mana dalam operasional merupakan bagian dari investasi, yaitu human capital investment yang menghasilkan produk jasa layanan pendidikan dalam wujud sumber daya manusia.
Tilan mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional menyediakan akses yang merata, sedangkan masyarakat berkewajiban menjadi bagian dari gerakan pendidikan melalui partisipasi aktif, advokasi, hingga penyediaan lingkungan belajar. Pandangan ini relevan dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi anak yang tidak bisa bersekolah di berbagai daerah. Menurut Fitriani, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan proses akreditasi sekolah menengah. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah atau madrasah yang berkelanjutan. Guna mencapai mutu yang diharapkan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah atau madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggara pendidikan dalam upaya menjamin terselengganya layanan pendidikan bermutu tersebut. Darmaning Tias menekankan bahwa masalah anak tidak sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan formal. Perlu keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, memberikan dukungan moral maupun material, serta membangun budaya peduli pendidikan. Pemerintah bertugas menyediakan regulasi dan layanan yang memadai, sementara masyarakat memperoleh akses pendidikan melalui gerakan sosial, kelompok belajar, dan inisiatif berbasis komunitas. Pendekatan ini mendapatkan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Menurut Makawaru, pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik, sesuai dengan martabat manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Kemampuan pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan, dan pengetahuanlah yang kita butuhkan. Di dalam bangku pendidikan, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Menurut Mukhlasin Ahmad, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, contohnya di kota Banjarmasin, belum berjalan maksimal karena beberapa persyaratan standar penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, pengembangan model desain penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi lebih penting agar bisa digunakan secara seragam untuk melihat keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Model desain penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari 6 standar, yaitu sistem rekrutmen ABK, sistem rekrutmen GPK, modifikasi kurikulum, dan evaluasi pembelajaran aksesibilitas, dan sarana prasarana perdanaan atau pembiayaan dan peran komite sekolah. Menurut Banu Rea, tujuan pendidikan yang utama adalah menemukan formulasi perancangan pendidikan bagi institusi pendidikan yang applicable sesuai kebutuhan masyarakat yang regulasi pemerintah. Perencanaan pengembangan atau peningkatan kerja lembaga pendidikan sebuah proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik, proses penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahkan melampaui batas tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan secara kepustakaan atau library research, mengumpulkan literatur terkait utama dan pendukung sehingga dapat memberikan deskripsi terhadap kondisi terkini sesuai perkembangan bidang pendidikan. Menurut Al-Ubaidah Natasha, lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dalam lingkungan pendidikan merupakan kunci utama penamaan karakter dan akhlak peserta didik. Dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik tergantung pada bekal masing-masing dari setiap anak. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia atau seseorang pendidik secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada input masalah. Yang pertama adalah mengapa sistem pendidikan Indonesia belum mampu menjangkau seluruh anak serta merata sehingga banyak anak yang belum dapat menikmati hak pendidikan meskipun Indonesia sedang menuju era Indonesia Emas 2045. Lalu yang kedua, mengapa faktor ekonomi dan keterpencilan wilayah masih menjadi hambatan utama yang membuat anak-anak dari keluarga rentan miskin atau daerah terpencil memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas. Lalu yang ketiga, mengapa masih banyak terdapat jutaan anak di Indonesia yang belum bersekolah atau mengalami putus sekolah. Lalu selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, melalui program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk membantu biaya pendidikan anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, ada membangun sekolah di daerah terpencil agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau oleh semua anak. Lalu yang terakhir, ada menyediakan program belajar formal seperti kejar paket A, B, dan C bagi anak yang sudah putus sekolah supaya tetap bisa mendapatkan pendidikan. Lalu selanjutnya ada output masalah. Yang pertama ada target Indonesia Emas 2045 terancam sulit tercapai karena masih banyak anak muda yang tidak terdidik dengan baik. Yang kedua ada kesenjangan sosial dalam akses pendidikan semakin lebar antara daerah maju dan tertinggal. Lalu yang ketiga ada tingginya angka kemiskinan karena anak tidak memiliki keterampilan dikarenakan putus sekolah dan kurangnya pendidikan secara cukup. Lalu yang terakhir ada feedback. Yang pertama ada hendaknya masyarakat dan orang tua perlu sadar akan pentingnya pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi atau budaya. Lalu selanjutnya ada seharusnya perlu peningkatan pengawasan dan pemerataan kualitas pendidikan terutama daerah terpencil agar semua anak memiliki kesempatan belajar dengan akses yang sama. Lalu yang terakhir ada sebaiknya pemerintah lebih memperluas sosialisasi program bantuan pendidikan agar informasi seperti PIP dan KIP benar-benar sampai ke masyarakat membutuhkan seperti anak yang putus sekolah dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.